Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jemaah sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Barru. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang nama Allah yang lainnya, nama yang tidak asing di telinga kita, karena sering disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sering dipakai untuk nama anak-anak dari kita. Nama itu adalah Al-Hamid. Kenapa? Al-Hamid. Kalau diterjemahkan biasanya yang maha apa? Al-Hamid, yang maha apa? Yang maha terpuji. Yang maha apa? Yang maha terpuji. Silahkan yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 34. Iqra. Bismillah. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Julail hafizahullah ta'ala, Al-Hamid jalla jalaluh. ورد اسمه سبحانه الحميد في أكثر من آية كما في قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Pertama, nama ini disebutkan berapa kali di dalam Al-Quran? Para ulama menjelaskan bahwa nama Al-Hamid di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 17 kali. Berapa kali? 17 kali. Dan dari 17 ayat tersebut, terkadang nama ini disebutkan sendirian, Al-Hamid, begitu saja. Dan terkadang digandengkan dengan nama Allah yang lainnya, seperti yang ada di ayat di hadapan kita yang barusan dibaca. Warada ismuhu subhanahu al-hamid fi aktsara min ayah. Nama Allah Al-Hamid disebutkan dalam banyak ayat. Kama fi qawlihi ta'ala, contohnya rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan keberkahan darinya terlimpahkan kepada kalian wahai ahlul bait. Siapa ahlul bait? Sinten ahlul bait? Keluarganya sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nopo? Yang nopo? Abu Lahab keluarganya Rasul atau bukan? Yang beriman, ya. Jadi yang dimaksud dengan ahlul bait yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal
dan mendapatkan keberkahan adalah ahlul bait yang beriman. Baik itu dari istri-istri beliau maupun dari keturunan beliau. Ya, istri-istri beliau ya Aisyah radhiyallahu anha, sinten malih? Sinten? Khadijah, siapa lagi? Juwairiyah, sinten? Sofia, Ummu Salamah, dan beberapa istri-istri Nabi yang lainnya. Berikut juga keturunan beliau, ya, putri beliau sinten? Fatimah, cucu beliau sinten? Hasan dan Husain, dan keturunan beliau sampai kapan? Keturunan beliau sampai kapan? Sampai hari kiamat. Betul. Seluruh ahlul bait keturunan Nabi SAW dan keluarganya yang beriman, mereka akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu hamidum majid. Allah tutup ayat ini dengan menyebutkan berapa nama? 2. Yang pertama Al-Hamid, yang kedua apa? Al-Majid. Yang perlu kita garis bawahi adalah Al-Hamid yang sedang kita bahas hari ini, yang maha terpuji. Apa maksud Allah maha terpuji? Ini akan kita bahas. Ya, silakan. Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jalla. Al-hamidu ay al-mahmudu fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa aqwalihi wa syar'ihi wa qadarihi. La ilaha illahu wa la rabba siwah. Wal-hamidu fi af'alihi fa inna af'alahu ta'ala da'iratun bainal fadli wal 'adl. Apa keterpujian Allah? Jadi ketika kita ditanya Allah itu maha terpuji, apanya yang terpuji? Ay al-mahmudu fi dzatihi. 1. Allah Subhanahu wa taala terpuji zatnya. Apanya? Zatnya. Wa asma'ihi, dan nama-namanya juga terpuji. Makanya sering kita katakan asmaul husna. Napa? Nama-nama yang sangat indah sekali. Ya, nama-namanya terpuji. Tadi pertama apanya? Zatnya terpuji. Terus nama-namanya terpuji. Wasifatihi, dan sifat-sifat Allah juga terpuji. Kenapa terpuji? Karena seluruh sifat Allah itu sempurna, makanya terpuji. Sudah berapa tadi? 3. Zat, terus nama, terus sifat. Wa aqwalihi, dan ucapan, perkataan, firman Allah semuanya terpuji. Makanya enggak ada kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang jelek, enggak ada. Ya. Seluruh firman Allah indah. Seluruh firman Allah baik. Seluruh firman Allah tepat, jujur, tidak ada kedustaan di dalamnya. Tidak ada kata-kata kotor di dalam Al-Quran. Sehingga kaum muslimin, ketika ada seorang tokoh beberapa belas atau puluh tahun yang lalu mengatakan Al-Quran adalah kitab yang paling porno, na'udzubillahi min dzalik, marah kaum muslimin, ngawur. Masa Al-Quran itu kitab apa? Porno. Porno itu identik dengan sesuatu yang jelek, yang menjijikkan, yang kotor. Itu tidak layak untuk Al-Quran. Karena Al-Quran isinya apa? Perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu semuanya apa tadi?
baik dan terpuji. Zat, terus nama, terus sifat, terus perkataan. Wa syar'ihi, dan syariat Allah. Seluruh syariat Allah terpuji. Kenapa demikian? Karena tidak ada syariat yang Allah turunkan kecuali pasti mendatangkan kebaikan murni atau lebih dominan kebaikannya. Saya ulangi, tidak ada aturan atau syariat Allah kecuali pasti membawa kebaikan murni, hanya kebaikan saja, atau lebih dominan kebaikannya dibanding keburukannya. Sehingga ketika kita menjalankan syariat Allah di dalam kehidupan kita, pasti hidup kita akan terasa nyaman. Sebaliknya, ketika kita meninggalkan syariat Allah, apa? Pasti hidup kita akan gelisah. Pasti hidup kita tidak akan tenang. Zat, nama, sifat, perkataan, syariat. Apalagi wa qadarihi, dan takdirnya. Seluruh takdir Allah terpuji. Loh, kita beriman dengan takdir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang apa? Yang buruk. Kalau takdir yang baik, insya Allah semuanya bisa cepat connect, ya terpuji. Takdir yang buruk, apa terpuji? Terpuji mboten? Terpuji mboten? Terpuji temenan. Dina kiye jenengan ora oleh apa-apa, ora wis pahal tapi ora oleh apa-apa, terpuji. Bagi Allah terpuji, bagi jenengan ora terpuji gue. Jadi firman sabda Nabi SAW, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Yang buruk itu maksudnya di mata kita, buruk di mata kita. Tapi Allah menakdirkan itu enggak ada yang buruk. Contoh, ditakdirkan sakit. Sakit itu buruk di mata siapa? Di mata kita. Makanya enggak ada di antara kita yang mau napa? Sakit. Ngacung jajan sing pengen lara? Enggak ada. Miskin, baik atau buruk? Jadi ragu, baik atau buruk? Di mata kita napa? Buruk. Ada keluarga yang meninggal, baik atau buruk? Di mata kita buruk. Tapi Allah menakdirkan itu semua, itu baik. Kenapa baik? Karena di balik kejadian-kejadian yang buruk di mata kita itu ada nopo? Ada hikmah kebaikannya. Orang sakit ada hikmahnya atau tidak? Ada hikmahnya atau tidak? Ada. Nopo hikmah? Dosa-dosanya digugurkan. Apalagi? Apalagi? Jadi mendapatkan kesempatan ibadah yang bernama sabar. Apalagi? Banyak orang ketika sakit terus jadi sadar. Biasanya nek lagi sehat nopo?
petantang, petenteng, begitu sakit sadar. Ini namanya kebaikan. Miskin, rezeki berkurang, ada hikmahnya atau tidak? Ada hikmahnya atau tidak? Ada. Nopo? Jadi ndonga. Dongane nopo? Ya Allah, ya Razak, ya Razak. Kalau rezekinya lancar, berdoa atau tidak? Kelalen. Jajal sih nek tanggal 6. Kemutan donga napa mboten? Mboten. Kemutane kapan? Nek tanggal tua. Ya. Kalau hartanya lagi melimpah, enggak ingat doa itu. Begitu hartanya berkurang, jadi ingat doa. Berdoa. Itu hikmah atau bukan? Hikmah, kebaikan buat kita. Ya. Tapi ya masa ndongan dadakan ngenteni apa? Tanggal tua ya kebangetan temen lah. Ya. Jadi takdir Allah terpuji. Semuanya takdir Allah terpuji. Entah itu yang baik di mata kita ataupun yang buruk di mata kita. Zatnya, apanya? Namanya, sifatnya, perkataannya, syariatnya, takdirnya. La ilaha illa huwa wa la rabba siwah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia dan tidak ada Tuhan selain Dia. Sudah berapa tadi? 5 ya? 5 apa 6? 6. Tambahi satu lagi. Wal hamidu fi af'alihi. Dan Allah Maha terpuji dalam seluruh perbuatannya. Dalam apa? Seluruh perbuatannya. Ini berarti yang ketujuh. Kenapa seluruh perbuatan Allah itu terpuji? Fa inna af'alahu ta'ala da'iratun bainal fadli wal adli. Karena apapun yang diperbuat oleh Allah tidak lepas dari kebaikan atau keadilan. Kenapa? Apa yang ditakdirkan Allah tidak lepas dari kebaikan atau keadilan. Orang beriman masuk surga itu adalah kebaikan Allah. Orang kafir masuk neraka, itu adalah keadilan Allah. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang lepas dari dua hal ini. Orang beriman masuk surga itu karena kebaikan dari Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena amalan kita memang layak untuk menggantikan surga, enggak. Amalan yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan dibandingkan dengan surga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman, sebanding napa mboten? Sebanding napa mboten? Mboten. Kenapa enggak sebanding? Mau sing paling seru mboten kuwi siapa mau jajal? Kenapa enggak sebanding jajal? Karena amalan kita penuh kekurangan, sedangkan surga sangat sempurna sekali. Kenapa enggak sepadan? Karena amalan kita penuh dengan kekurangan, sedangkan surga Allah sungguh sangat sempurna sekali.
Maka kalau mau hitung-hitungan sebanding nopo mboten? Enggak sebanding. Jenengan sadar nopo mboten kalau amalan kita banyak kekurangannya? Sadar nopo mboten? Bukan sadar, sadar banget. Sing paling perak maulah sholat maghrib. Ketika sholat maghrib tadi, sinten sing pas lagi sholat sumuk temen jane. Wonten nopo mboten? Termasuk imamnya. Lagi sholat malah mikir nopo? Sumuk. Bukannya khusyuk, bukannya konsentrasi, bukannya fokus dengan sholatnya, malah mikir akan apa? Sumuk. Masuk orang mangkat ngaji lah, sumuk banget. Sampai mikirnya jauh kayak gitu. Kayaknya arep hujan apa ya? Kayaknya mendung. Wah, sudah kemana-mana. Ya. Itu kita baru ngomongin sholat nopo? Maghrib. Bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya? Sedangkan surga Allah isinya kesempurnaan semuanya. Makanannya sempurna. Napa malih? Minumannya sempurna. Makanya nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, nggak ada. Kalau makanan di dunia pasti ada yang jadi ampas. Okay? Dan ampasnya itu orang menaki gitu. Baunya ndak enak. Kalau di surga makanannya sempurna, minumannya sempurna, nggak ada BAB, nggak ada BAK. Buang air besar ndak ada, buang air kecil nggak ada, buang angin ndak ada. Yang ada, kalaupun akan keluar, maka keluarlah keringat dengan bau yang wangi. Belum kita bicara bidadarinya, kita belum bicara sungai-sungainya, kita belum bicara bajunya, pakaiannya, taman-tamannya, pohon-pohonnya, buah-buahannya. Jadi kencot, Ustaz. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika berbuat sesuatu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama apa? Itu adalah kebaikan, yang kedua adalah keadilan. Jadi kalau ada orang yang beriman dimasukkan ke surga, itu karena kebaikan Allah. Kalau ada orang yang tidak beriman dimasukkan ke neraka, itu karena keadilan Allah. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat zalim sekalipun, enggak pernah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim dan tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Jadi ketika orang kafir masuk ke neraka, itu bukan karena Allah berbuat zalim kepada dia, tapi karena dianya memang layak untuk mendapatkan itu. Kenapa layak, Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan bagi dia di dunia untuk apa? Untuk beriman. Aminkum bukankah kami telah memberimu umur? Buat apa umur itu? Bukankah umur itu bisa untuk berpikir, bisa untuk merenung, bisa untuk belajar, bisa untuk mencari hidayah seperti Salman Al-Farisi mencari hidayah dari satu negara ke negara yang lainnya, bahkan sampai jadi budak yang diperjualbelikan, sampai di penjara untuk mengejar hidayah tersebut. Sudah dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih umur enggak? Alam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir.
mengingatkan kalian sudah banyak. Sinten? Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, para ustadz, para mubaligh, para kiai. Apalagi di zaman ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, sarana untuk belajar, sarana untuk mengingatkan kita lebih banyak dibandingkan zaman dulu. Sekarang ketika jenengan berhalangan nggak bisa berangkat ke masjid, cuma di rumah saja, bisa dengerin pengajian enggak? Bisa. Kalau ada orang kafir buka YouTube isinya pengajian, boleh atau tidak? Boleh. Coba kalau zaman dulu. Zaman dulu ketika belum ada internet, ketika belum ada apa? Televisi, ketika belum ada radio. Orang kafir pengen dengerin pengajian kemana? Pripun? Harus pergi ke masjid. Gimana buatan? Ada perasaan enggak? Ada perasaan enggak enak enggak orang kafir masuk masjid? Ada perasaan enggak enak. Sekarang ketika dia di rumah sendirian, buka YouTube, buka internet, kemudian dengerin pengajian, ada yang tahu? Enggak ada yang tahu, kecuali dia sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada alasan kalau nggak beriman. Apa alasannya nggak beriman? Sudah dikasih kesempatan begitu luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kita sarana untuk mencari hidayah. Kok nggak dimanfaatkan untuk mengejar hidayah? Sampai akhir hayat tetap kafir, kemudian di akhirat dimasukkan oleh Allah ke neraka, maka Allah memasukkan dia ke neraka karena apa? Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adil. Dan kita tahu orang kafir itu satu level apa mboten? Satu level atau tidak? Bertingkat-tingkat orang kafir. Ada orang kafir yang berbuat jahat kepada kaum mukminin, wis kafir terus napa? Berbuat jahat kepada kaum mukminin, ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi di Palestina menyerobot saudara-saudara kita yang ada di sana, ya, sudah kafir terus napa? Jahat pula, mengagresi, ya, tanah kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin, ya, menyerang mereka, memenjarakan mereka. Ada juga orang kafir yang kesehariannya tidak memusuhi kita, baik-baik saja. Maksudnya secara muamalah mereka baik-baik saja. Mana yang dimasukkan ke neraka? Mana? Dua-duanya. Berarti siksaannya sama? Beda. Siksaannya beda. Kama anna lil jannati darajat fa inna lin nari darakat. Sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat ke atas, semakin banyak ibadahnya surganya semakin apa? Tinggi. Begitu pula neraka bertingkat-tingkat ke bawah. Semakin kafir, semakin jahat, maka nerakanya semakin bawah, semakin dalam. Makanya ada yang dikerak neraka. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin itu berada di dasarnya neraka. Berarti ada yang di dasar, ada yang tengah, ada yang di permukaan. Inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling ringan siksaannya adalah orang yang oleh Allah Azza wa Jalla dimasukkan ke neraka di permukaannya. Disuruh berdiri di atas api, kemudian otaknya mendidih. Sing paling nopo? Ringan. Terus bagaimana dengan yang dikeraknya neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala adil. Karena mereka sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih peringatan, nggak mau
beriman juga. Ya. Bahkan seandainya ada orang kafir beriman menjelang meninggalnya, diterima atau tidak sama Allah? Diterima. Kisah nyata di zaman Nabi SAW. Rasul SAW menjenguk anak orang Yahudi yang lagi sakit. Menjenguk anak orang Yahudi yang lagi sakit. Dan sakitnya parah. Maka oleh Nabi SAW kesempatan sambil menjenguk, sambil didoakan, didakwahi sama Nabi SAW. Didakwahi, diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka anak tersebut nengok ke bapaknya. Bapaknya ada di situ. Ada anak, ada bapak. Bapaknya Yahudi, anaknya Yahudi, ada Nabi SAW. Nabi datang mendakwahi. Anak itu nengok bapaknya. Kenapa nengok? Minta pertimbangan. Pripun Pak? Apa kata bapaknya? Ati' Abul Qasim. Manut sama Abul Qasim. Sinten Abul Qasim? Rasulullah SAW. Masuk Islam, kemudian meninggal dunia, masuk surga. Padahal itu sesaat sebelum meninggalnya. Baik atau tidak Allah? Baik. Belum sempat beramal dia. Belum sempat beramal, tapi dia sudah bersyahadat. Masuk surga. Allah tuh baik banget sama kita. Ya. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Allah kecuali antara apa tadi? Kebaikan atau keadilan. Lanjut. وهو سبحانه حميد من وجهين أحدهما أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض الأولين منهم والآخرين وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة فإن الله مستحقه من وجوه كثيرة منها أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأسنى عليهم النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية وصرف عنهم النقم والمكاره. Subhanahu hamidun min wajhain. Ini pembahasan baru. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha terpuji dari dua sisi. Dari berapa sisi? Dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi makhluknya. Dari sisi makhluknya. Yang kedua dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Coba diulangi. Allah maha terpuji dari berapa sisi? Dua sisi. Yang pertama dari sisi siapa? Makhluknya. Yang kedua dari sisi Allah sendiri. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh penulis ahaduhuma, yang pertama. Apa tadi yang pertama? Dari sisi makhluknya, anna jami'al makhluqati natiqatun bihamdihi, bahwa seluruh makhluk memuji Allah. Makanya Allah dikatakan maha terpuji. Kenapa Allah maha terpuji? Karena seluruh makhluk memuji Allah. Makanya Allah maha terpuji. Fakul hamdin wa min ahli samawati wal ard. Semua penduduk langit dan bumi memuji Allah. Penduduk langit sinten? Manuk, malaikat. Penduduk bumi? Manusia, hewan, tumbuhan, jin. Kuetok, gunung, pohon, batu, semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah maha terpuji. Akhirin, orang yang
maupun orang yang hidup di masa yang akan datang. Semuanya akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hamdin yaqa'u minhum fid dunya wal akhirah. Bahkan pujian itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Makanya orang yang masuk surga mereka memuji Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah kami bisa masuk surga karena hidayah dari siapa? Allah. Kalau bukan karena Allah kasih hidayah kepada kita, gak mungkin kita bisa sampai ke surga. Sampai masuk surga pun masih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah mustahiqun min wujuhin katsirah. Allah memang layak untuk dipuji. Ya. Karena Allah layak dipuji, inna Allah huwallazi khalaqakum, karena Allah yang menciptakan kita. Lawang bidan saja yang cuma membantu, cuma dalam tanda kutip nggih, yang cuma membantu mengeluarkan anak kita. Begitu keluar selamat, pripun kita? Turun. Ngesuke ngirim apa? Ya macam-macam ya. Saking napa nih? Senengnya. Bu bidan itu menciptakan anak kita atau membantu mengeluarkan anak kita? Membantu mengeluarkan kita, anak kita. Yang menciptakan sinten? Allah. Makanya begitu keluar, napa? Alhamdulillah. Baru kemudian matur. Ya. Dia yang menciptakan kita, warazaqahum, dan memberi rezeki. Bukan hanya diciptakan terus ditelantarkan, sama Allah dikasih rezeki. Bayi itu ketika lahir dikasih rezeki enggak sama Allah? Nopo rezekinya? Bisa bernafas. Bisa langsung minum ASI dari ibunya. Apa pernah si ibu ngasih kursus minum ASI kepada anaknya? Tidak ada. Allah yang kasih insting kepada siapa? Si bayi begitu ketemu dengan tete ibunya langsung apa? Langsung menyedot tete ibunya. Walaupun mungkin sedotannya nggak terlalu kuat begitu awal-awal, tapi begitu ketemu dia langsung familiar, kemudian bisa minum. Yang kasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasda'alihim ni'mat zahiratan wal batinah. Dan Allah juga yang kasih kita nikmat yang zahir maupun yang batin. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang lahir maupun yang batin. Semuanya Allah yang kasih. Allah, kita bisa makan itu dari Allah, kita bisa minum itu dari Allah. Belum tentu makanan yang sudah tersaji di depan kita bisa kita makan, betul? Kenapa? Kenapa? Belum tentu makanan yang ada di hadapan kita bisa kita makan. Kenapa? Untungnya dewek mengwarung orang nggak duit tapi pangan ya orang. Apalagi pantangan, enak banget jeroan ini loh. Jebule punya apa? Kolesterol, nggak bisa. Atau naudzubillahi min dzalik, mendadak napa? Stroke. Sehingga tangan ini nggak bisa untuk, jangankan ngangkat piring, ya. Wong ngangkat tangan sendiri nggak ada isinya saja nggak bisa. Ujuk-ujuk seperti itu ada. Wonten. Jadi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lahir, nikmat yang batin juga dari Allah. Iman itu dari Allah. Kita dapat hidayah itu dari Allah, bukan karena kita memang layak
untuk mendapatkan hidayah karena kita berjuang seperti sinten mau Salman? Enggak. Jenengan datang ke sini apa dari Persia? Ya. Al-Farisi kan dari mana? Persia. Jadi anak jenengan Salman itu Al-Farisi udu, Al-Purbalinggawi, ya, Al-Banyumasi, Al-Banjari. Wong anu kang Banjar jenenge Salman Al-Farisi, ya. Kita itu bukan dari Persia datang ke sini. Kita tuh paling dari kelapa sawit, Kang Dimaning, Padamara, Kedung Bulu, Babakan, Manduraga, ya. Mana yang belum disebutkan? Ya, Karangsari yang untuk Kopion disebutkan udah rampung gue pengajiannya, ya. Nikmat yang zahir maupun yang batin. Ad-diniyati wa dunyawiyah, nikmat yang sifatnya agama, hidayah tadi maupun yang duniawi. Wa sarafa anhumun niqama wal makarih, dan Allah menghindarkan kita dari musibah-musibah dan hal-hal yang tidak kita sukai. Inilah yang pertama, sisi yang pertama dari siapa? Makhluk. Yang kedua, wal wajhus tsani, الوجه الثاني أنه يحمد سبحانه على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا فله كل صفات الكمال لا نحصي ثناء عليه. Yang kedua dari sisi Allah. Nah, ini penting jamaah yang kami hormati. Kenapa ini penting dari sisi Allah? Karena mungkin ada di antara kita yang mengatakan Allah terpuji dari sisi yang pertama dari makhluknya. Loh, bukankah ada makhluk Allah yang tidak memujinya? Ada atau tidak? Banyak. Ketika ada sebagian dari makhluk Allah tidak memuji Allah, apakah lantas Allah luntur maha terpujinya? Luntur atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena alasan yang kedua. Allah itu terpuji dari sisi dia sendiri. Dia sudah terpuji asli pakai shot. Dengan sebagian manusia yang terpujinya karena pencitraan, karena dipoles oleh lembaga survei atau dipoles oleh media yang sudah dibayar. Akhirnya mereka menggambarkan inilah orang yang terpuji, Satrio Piningit, apa lagi? Apa? Orang yang merakyat, yang ini, yang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha terpuji, aslinya memang terpuji. Dan kita sudah sampaikan. Apanya yang terpuji tadi? Zatnya. Terus namanya, sifatnya, perkataannya, syariatnya, takdirnya, perbuatannya. Sehingga walaupun Allah tidak dipuji oleh sebagian makhluknya, bahkan seandainya makhluknya tidak memuji Allah, Allah terpuji atau tidak? Tetap terpuji. Karena memang aslinya Allah terpuji. Makanya di sini penulis mengatakan apa? An yuhmad subhanahu ala ma lahu min al-asma'i wal husna. Allah itu terpuji, aslinya memang terpuji karena Allah punya nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang sempurna. Falahu kullu sifatil kamali la nuhsi thana'an alaih. Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan kita tidak mungkin bisa memuji Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.